Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semuanya sehat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini agak berbeda dengan hari sebelumnya ya, karena kali ini kita akan belajar bersama kelas 3 dan kelas 4 ya. Karena apa? Karena guru kelas 4 sedang berhalangan tidak dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, baik sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Bunda akan cek kehadiran kalian masing-masing. Bunda akan cek dari kelas 3 terlebih dahulu. Adakah kelas 3 yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah kelas 3 semuanya hadir ya. Ketika kelas 4 bagaimana? Adakah yang tidak hadir pada kesempatan hari ini kelas 4? Ada siapa? Ada 2 orang. Ada siapa? Ada Mbak Putri dan Mas Leo. Oke, baik. Kita doakan yang tidak hadir hari ini besok bisa hadir kembali ya. Amin. Baik anak-anak. Di sini Bunda akan menyampaikan materi ya. Materi untuk yang kelas 3 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia ya, terkait atau tentang kalimat saran ya. Bunda menjelaskan materi kelas 3 dulu ya, sementara yang kelas 4 tolong perhatikan ya Mas, nanti bergantian Bunda jelaskan materi yang kelas 4. Baik, untuk yang kelas 3 materi bahasa Indonesia sudah dibuka bukunya ya. Baik, di situ ada kalimat saran. Apa sih kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat pendapat ya, atau kalimat solusi yang berupa solusi ya, ungkapan pendapat yang berupa solusi ya. Apa contohnya? Contohnya misalnya ketika kita melihat ada ada salah satu teman kita ya, bisa disebut namanya Cika, dia membuang sampah sembarangan dan kita tahu. Nah, itu sebaiknya kita menegurnya dengan memberikan saran. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Kalau terjadi terus-menerus, kotor dong sekolah kita ya. Jadi, kita tegur dia supaya dia bisa membuang sampah itu di tempat sampah, bukan buang sampah sembarangan ya, supaya kelas kita menjadi bersih. Seperti itu kalimat saran. Ada contoh lain kalimat saran ketika kita melihat teman kita pucat, seperti kurang sehat gitu ya. Kita pasti kita menegurnya, pasti kita memberi saran kepadanya, kamu terlihat pucat, lebih baik kamu beristirahat gitu kan. Itulah contoh kalimat saran. Sampai sini paham anak-anak kelas 3? Alhamdulillah paham. Baik, sebentar ya. Bunda bergantian menjelaskan materi yang di materi kelas 4. Untuk kelas 4, materi hari ini yaitu mata pelajaran IPAS. Ya, mata pelajaran IPAS yang terkait tentang perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif ya. Apa sih perubahan bentuk energi? Energi itu apa sih Bunda? Baik, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, jadi perubahan itu disebut transformasi energi. Ya, gitu ya. Jadi contohnya energi yang bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, contohnya adalah seperti energi listrik. Listrik berubah menjadi panas. Contohnya ada setrika begitu. Kalau energi listrik yang menjadi kalau tadi panas kita ubah jadi cahaya. Energi listrik menjadi cahaya. Itu contohnya seperti lampu ya, lampu yang terlihat terang, yang bercahaya begitu. Itu contoh dari bentuk
energi. Nah, sekarang kalau sumber energi alternatif itu apa, Bunda? Jadi sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi utama seperti bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi alternatif itu ada yang namanya sumber energi alternatif lebih bersih ya. Kalau sumber energi terbarukan itu dia tidak akan habis meskipun digunakan secara terus menerus ya. Kalau energi alternatif yang lebih bersih itu cenderung menghasilkan lebih sedikit polusi ya, tidak seperti bahan fosil tersebut. Begitu. Jadi contohnya apa? Contohnya di sini ada sinar matahari ya. Sinar matahari itu yang dibutuhkan terus-menerus ya oleh makhluk hidup seperti kita manusia membutuhkan sinar matahari, seperti tumbuhan yang juga membutuhkan sinar matahari, itu dibutuhkan terus-menerus akan tetapi tidak akan pernah habis. Nah, itu contohnya. Ada juga energi angin atau udara, itu kan tentu kita butuhkan ya, itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah, seperti itu contoh dari sumber energi alternatif. Baik, dari materi yang Bunda sampaikan sudah paham? Alhamdulillah paham. Nah, kalaupun sudah paham, untuk yang kelas 4 kita ke ruang kelas 4 ya. Kita ke ruang 4. Nanti Bunda akan beri tugasnya di sana ya. Baik, sementara itu untuk yang kelas 3 Bunda beri tugas untuk yang kelas 3 itu menyebutkan 5 contoh dari kalimat saran ya, selain yang Bunda berikan tadi ya. Jadi cari contoh yang lain. Paham? Baik, silahkan dikerjakan. Baik, untuk yang kelas 4 ya, dari materi yang sudah Bunda jelaskan tadi di ruang 3 ya, dari materi yang Bunda jelaskan tentang apa? Bentuk perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif ya. Coba kalian beri 5 contoh dari materi tersebut ya. Paham? Ya, dari contoh ya, 5 contoh dari perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Silahkan dikerjakan. Baik, untuk yang kelas 3 apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpul. Baik, sudah dikumpul semua ya. Oke, sudah Bunda cek, sudah Bunda nilai. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Sepertinya sudah paham ya dengan materi Bunda hari ini. Alhamdulillah sudah. Baik, untuk yang kelas 4 apakah sudah selesai? Oke, silahkan dikumpul kalau sudah selesai tugasnya. Oke, sudah dikumpul semua? Sudah. Oke, Bunda cek, Bunda nilai ya. Sudah Bunda nilai. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Sepertinya sudah paham dengan apa yang Bunda sampaikan. Ya, ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, mari kita bergabung jadi satu kembali ya. Kita penutup terus pulang ya. Yuk. Oke, baik anak-anak kelas 3 dan kelas 4, itu tadi materi yang Bunda sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa kalian ingat ya. Mudah-mudahan sampai rumah nggak lupa ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian ingat terus ya tentang materi yang sudah Bunda berikan. Baik, untuk selanjutnya mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yuk dengan berdoa ya. Berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.